Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya berada di salah satu sahabat kita yang itu di Cibaliung, tapi tepatnya lokasinya nanti biar sahabat kita yang kasih tahu dengan siapa, di mana. Oke, kita kenalan dan sekaligus saya mau mengenalkan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa pada musim situasi sekarang ya untuk berbisnis lele memang sedikit agak sulitlah untuk memperhitungkannya. Karena untuk mempunyai keuntungan yang namanya bisnis itu kita harus betul-betul jeli. Dan salah satunya contoh daripada sahabat kita ini, beliau melakukan ya sejenis inovasi lah supaya tidak bergantung kepada pelet saja, karena yang sekarang yang jadi keluhan adalah harga pelet. Dan ceritanya gimana? Kita tanya-tanya, kita belajar sama-sama. Oke, begini. Saya mau perkenalkan dulu kepada sahabat kita semua, dan Bapak boleh perkenalkan dengan siapa, terus di mana kita ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Suherli, Hmm, tempat di Cibaliung, Sukajadi Cibaliung, Barat. Sukajadi. Saya petani Lele. 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 Dan ngomong-ngomong begini Pak, sekarang kita tadi sebelum kita on, kita berbincang-bincang dan kita berbicara soal budidaya sekarang itu untuk mencapai keuntungan sangat sulit. Sulit ya. Sulit. Penyebab mengeluhnya daripada semua petani lele khususnya nih. Ini untuk Bapak sendirilah saya tanya kepada Bapak. Kira-kira apa sih kendalanya yang membuat sulit untung itu? Ya pakan, harga pakan yang Pakan. mahal. Oh, Ya, harga pakan yang mahal. Jadi sahabat, Bapak Eli ini sekarang lagi mengeluhkan harga pakan. Jadi, tapi bukan beliau saja sebenarnya, semua pembudidaya, apalagi yang full pellet, tentunya hitung-hitungannya semuanya pasti sama lah, pasti sama. Dan kalau yang skala besar oke lah, karena begini, dalam satu kintal 200 pun, kalau panennya 1 bulan 60 ton ya lumayan. Tapi kalau semacam kita makan ya. baru panen biasa, Bapak panen berapa kintal? Ya paling banyak juga 5 kintal. Nah, 5 kintal. 5 kintal. 5 kintal kalau punya lebih 200 cuma sejuta doang. Masa kita ngurusin ikan 2 bulan? Selama 2 bulan. Nah, punya hasil sejuta istilahnya. Memang nggak lumayan lah, oke. Maka dari situlah kita ini ada inisiatif untuk mengembangkan, yaitu alternatif salah satunya. Kebetulan di daerah sini mungkin ya memang ada beberapa pabrik tahu ya. Dan kalau tahu langsung, limbah maksudnya, limbah tahu, ampas tahu kalau dipanggil sama pembudidaya pasti tahulah ampas tahu. Kalau langsung kan meskipun difermentasi dibuat apa tetap kurang maksimal Ya, hasilnya. sulit. Sulit. Makanya kita budidayakan lagi seolah-olah ampas tahu kita buat magot dulu ya. Pakan Nah, magot. pakannya nanti untuk lele dari magot itu. Dari magot. Nah, jadi pakan lele kita kasih magot dan pakan magot kita kasih ampas tahu. Dan sebenarnya bukan ampas tahu aja, banyak limbah di pasar juga, macam-macam lah. Kalau untuk magot sebenarnya terlalu banyak, saya pun nggak bisa sebutkan semua. Dari jenis kotoran-kotoran pun kita bisa, tapi maaf karena ini yang namanya publik, jadi kita apa namanya ambil yang sedikit agak sesuai lah seperti itu. Dan kebetulan di depan rumah ini, di seberang rumah ada pabrik tahu juga, pabrik tahu, dan itu kan tiap hari produksi kan. Nah, tiap hari produksi, jadi kita memanfaatkan limbah itu untuk membuat pakan magot, dan magotnya untuk budidaya lele seperti itu. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, di budidaya lele kira-kira nih mungkin sahabat penasaran udah berapa lama gitu. Jadi ngomong-ngomong udah berapa lama sih? Udah ada 4 tahunan. 4 tahunan. Oke. Jadi Bapak Eli ini kurang lebih sudah 4 tahunan. Tapi ya untuk akhir-akhir ini saya pikir hitungannya pasti sama. Sejak corona
kita semua agak-agak mengeluh gitu, agak ada kendala terutamanya dari pakan pastinya seperti itu. Dan seperti apa budidayanya, karena yang saya bilang ini kita skala rumahan lah. Ini lebih memanfaatkan lahan yang ada di halaman rumah kita, di depan, di belakang, di pinggir. Ada longgar sedikit kita manfaatkan untuk bisnis tambahan. Kalau bahasa Sundanya mau untuk resiko dapur lah, seperti itu sahabat. Jadi alangkah baiknya ini pun mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat kita yang lain untuk memulai kita bisa memperdayakan apa yang ada di sekitar kita. Contohnya lahan ataupun limbah-limbah yang ada di sekitar kita, kita manfaatkan supaya bisa mendapatkan hasil seperti itu. Dan kita bisa lihat-lihat ikannya kan, karena kebetulan sekarang yang ada ikannya ada berapa bak ini Pak? Yang sekarang ini, karena ini musim kemarau sahabat. Di sini lagi nggak ada air sebenarnya. Ada 3 bak. Ada tiga bak lagi, yang lainnya sudah panen ya. Nah, yang lainnya sudah panen. Kebetulan yang sudah panen ini kita mungkin ini bulan pertengahan bulan 11, hujan baru ada 1 kali, dan kita harapannya tidak lama lagi lah dalam bulan ini ada hujan. Dan sambil kita tunggu hujan, kita biarkan dulu kolam-kolam yang sudah panen ini mengering, dan ada beberapa kolam juga yang diperbaiki juga karena momen musim panas. Tapi ini ada sisa 3 bak yang belum panen. Jadi mungkin akhir bulan inilah mudah-mudahan bisa panen. Dan untuk tahun depan berarti 2024 insya Allah ini diisi semua, dan kita pun sudah ada beberapa persen yaitu alternatif supaya tidak 100% menggantung kepada pelet. Jadi kalau ada pertanyaan sahabat yang, Bang, budidaya lele itu kalau alternatif gimana? Ya boleh-boleh aja. Mau 100% full alternatif itu boleh. Mau 50-50 sebenarnya ada di video sebelumnya, nah itu pun boleh. Ataupun mau full pellet pun boleh. Tergantung hitung-hitungan. Karena bagaimanapun juga kita harus mempunyai alasan. Apa penyebab kita lari ke alternatif? Pasti penyebab pertama pellet mahal. Dan itu sahabat harus pastikan harga produksi alternatif pada akhirnya tidak lebih mahal daripada harga pelet, seperti itu. Makanya alternatif pun kayak Bapak Eli ini kan di depannya ada pabrik tahu yang namanya juga berhadapan, berarti kan biaya produksinya tidak terlalu mahal, seperti itu. Kalaupun kita harus beli jauh, itu pun harus diperhitungkan juga. Apalagi kalau yang menggunakan tiren, sosis dan lain sebagainya, itu harus betul-betul cermat. Karena apa? Ada beberapa sahabat saya yang justru tumbang karena alternatif seperti itu. Bukan tidak boleh, tapi salah perhitungan. Dianggapnya alternatif itu pakan harga Rp3.000, pakan alternatif nih saya kasih contoh. Rp3.000 dianggap dibandingkan dengan harga pelet 13.000. Memang nggak sama. Tapi yang jadi masalah untuk mencapai hasil 1 kilo daging, kita memerlukan alternatif berapa kilo nih, itu yang harus diperhitungkan. Jangan harganya disamakan tapi hasil daging nggak disamakan, itu namanya tidak fair. Kalau pelet memang kan kita semua sudah tahu lah, semuanya sudah tahu kalau pelet kita bisa mensiasati 1:1. Maknanya kalau harga produksinya harga pakan 13.000 tambah harga benih, kita sudah bisa bayangkan lebihnya itu berapa. Tapi kalau alternatif, misalkan nih saya nggak mau sebut alternatif apa, contoh nih harga alternatif 6.000 contoh, tapi untuk dapat 1 kilo itu sampai 3 kilo alternatifnya. Oke, saya ulangi, harga alternatif 6.000, tapi untuk mencapai 1 kilo hasil konsumsi itu mencapai 3 kilo contoh. Berarti kan itu bisa lebih mahal daripada harga pakan pabrikan, seperti itu. Oke, kita lihat-lihat dulu, ada 3 bak yang belum panen.
dan tidak lama lagi akan panen. Kita sebentar bisa review itu sebelum kita gali, karena Bapak ini sebenarnya selain daripada maggot pun ada juga nih yang kalau di daerah sini ini pertama tahun ini dikembangkan. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa yang mengikuti dan alhamdulillah bisa dikatakan berhasil lah seperti itu. Oke Pak, karena saya lihat ada pondok-pondok di belakang di tepi maggot kan ada satu pondokan. Ini ada 3 pondok selain daripada maggot. Saya lihat itu cacing. Dan alhamdulillah cacing Bapak sudah berapa bulan ini? Sekitar 4 bulanan. Nah, sekitar 4 bulanan Bapak ini menggeluti dunia cacing. Cacing. Sahabat tahu cacing seperti apa? Nanti kita review. Tapi bukan video yang ini saya pikir, takut terlalu panjang. Nanti kita review soal cacing dan bagaimana budidaya cacing skala rumahan, skala kecil-kecilan, tapi kita bisa memanfaatkan lahan dengan maksimal. Tentunya dengan hitung-hitungan bisnis supaya dapat keuntungan, pastinya seperti itu. Karena kalau lihat prospeknya, harganya ini luar biasa bagus ya Pak ya, kalau daripada harga. Dan ini ada yang bertanya Pak di video saya, Kang Kling, gimana kalau saya budidaya lele, pakannya full cacing? Nah, kalau saya tanya sama Bapak, kira-kira gimana kalau lele kita pakai cacing? Bagus. Cuman ya kemahalan kalau dijual cacing. Nah, tapi kalau pakai pakan nggak kemahalan tuh biayanya. Oh, nggak kemahalan. Kalau biaya. cacingnya kita budidaya terus pakai pakai pakan. Masih terhitung murah lah. Terhitung murah. Tapi kalau Bapak suruh milih nih, Bapak sekarang budidaya lele dan budidaya cacing. Kalau saya suruh milih, Bapak mending jual cacingnya langsung atau mending si cacing itu dijual dipakai pakan lele terus dijual lele? Mending jual cacing. Kan? Karena harga cacing kan lebih mahal daripada harga pelet dan lebih mahal daripada harga lele juga kan? Iya. Oke. Nah, begitu sahabat. Jadi bukan nggak boleh. Sebenarnya begini. Kalau sahabat budidaya lele pakannya mau cacing itu boleh. Tapi masalahnya harga cacingnya lebih mahal daripada harga lelenya. Seperti itu. Jadi susah kita memperhitungkannya. Bukan tidak boleh. Tapi seperti tidak ada gunanya lah. Paham maksudnya? Kita bayangkan saja contoh. Kita harga 30.000 dikasih kepada harga yang 20. Itu pun proses harus ngurus lagi nantinya. Lama lagi. Itu gimana saya panggilnya. Jadi jadi kita pun mau lihat-lihat juga seperti apa baknya yang istilahnya kalau saya panggil kita memanfaatkan lahan di belakang rumah, di depan rumah. Oke, kita lanjut. Oke sahabat, kita mau lihat seperti apa Bapak Eli cara budidayanya. Ini style, kalau bahasa saya style yang pada umumnya. Dan sahabat bisa lihat sendiri ikannya seperti apa. Ini sangkal beberapa hari lagi panen. Dan ini memang jam, sudah dikasih makan belum Pak? Belum. Ini memang jam makan. Sahabat bisa lihat ikan reaksinya kalau jam makan kita belum kasih makan seperti ini. Berputar. Dan oke Bapak, saya boleh lihat, mau lihat? Wow. Luar biasa sahabat. Nah, satu bak pun ada 4 kintalan. 4 kintal. Wow. Nanti. Oke. Ini sahabat bisa lihat seperti ini kepadatannya. Ini sangat luar biasa. Dan kalau saya boleh tahu Pak, ini ukuran baknya berapa sih Pak? 5 kali 5 kali 5 kali 5 kedalaman. Tapi nggak ada 1 meter ini Pak. Iya, Pak. Meter. Kurang lebih 50 cm sahabat. Ingat sahabat, 5 kali 5 kurang lebih 50 cm. Maknanya nggak sampai 20 kubik atau kurang lebih 13 kubikan malah kalau dihitung air. Dan ini saya mau tanya jumlah ekornya. Ada berapa ekor Pak? 4.000-an. 4.000 ekor.
4.000 ekor. Wow, ini luar biasa padat. Biasa panen kurang lebih 4 kintal. 4 kintal. Ah, biasa panen biasanya kurang lebih 4 kintal. Oke, jadi luar biasa bagi saya, meskipun kita punya lahan sedikit, tapi kita bisa belajar lah. Sebenarnya berarti bak yang terpal ini ada berapa bak ini, Pak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bak terpal ini kurang lebih ukurannya 2x3, ada 5. Ini tujuannya untuk pendederan ya, Pak ya. Biasanya Bapak mengambil benih itu ukuran berapa sih, Pak, dari petaninya? 45 paling. 45. Oke. Jadi Bapak Eli ini ngambil daripada petani benih ukuran 45 dan didederkan. Setelah mencapai ukuran tertentu 9, 10, 8, 9 baru kita tebar untuk menghemat lahan, karena hitungannya begini, kalau benih ini masih 45 kan kita lahan kecil pun bisa lebih padat seperti itu. Oke, saya bisa lihat benihnya seperti apa. Wow, 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 wow. Luar biasa. Berapa ribu ini, Pak? Ini 6.000. 6.000. 2x3 6.000, sahabat. Seperti biasalah. Dari mentornya juga disarankan begitu. 2x3 isinya 6.000. Dan kalau saya lihat airnya pun cukup pekat juga karena kebetulan ini musim kemarau. Oke. Jadi saya pikir sahabat mudah-mudahan bisa memahami untuk soal budidaya yang sangat sederhana ini. Oke, kita bisa lihat yang tadi saya bilang ada berapa bak saja. Mungkin sahabat bisa lihat, kita sedikit jalan-jalan. Jadi yang saya ceritakan dari awal, dari beli benih kecil kita simpan di sini, ini adalah untuk pendederan. Di ukuran tertentu kita pindahkan ke bak tanah yang seperti yang ini. Salah satunya ini kurang lebih 4.000 isinya, karena ini diameternya pun kurang lebih 5 meter, atau kalau dihitung kubikasi ini paling 12-13 kubikan karena airnya yang tidak terlalu dalam. Dan sahabat pun bisa lihat ini yang sudah habis panen yang sebelah sini, dan sahabat bisa lihat juga ini sudah panen, dan ke sebelah sananya lagi yang tengah itu belum, ada sedikit lagi. Dan yang sudah panen kebetulan ini musim panas, ada beberapa kita sedikit pembaikan lah atau rehab apa namanya, bak. Itu ada 1 bak lagi yang di bawah yang belum panen. Dan kalau sahabat bisa lihat ke depan sini, meskipun baknya nggak ada yang besar, semuanya kecil-kecil, tapi lumayan lah isinya. Karena kalau yang 5 meter saja sampai 4.000, sahabat bisa bayangkan. Yang ini agak sedikit besar, yang ini kurang lebih 10 ribuan bahkan lebih. Apalagi kalau yang sebelah sana yang sedang direnovasi, itu lebih besar lagi. Karena di sini agak sedikit bukit, jadi desain bak di bukit nggak bisa spesifik seragam ukurannya. Nggak seperti kalau di tempat saya kan 4x5 semua 4x5, 3x4 semua 3x4, atau 3x3 semua seperti itu. Kalau di bukit agak sedikit susah kalau bak konvensional seperti itu. Oke sahabat, jadi saya pikir untuk review soal lele lebih kurang semuanya hampir sama lah. Jadi prosesnya hampir sama, cara budidayanya hampir sama, hanya ada beberapa perbedaan. Itu dikarenakan yang pertama biasanya perbedaan dari pakan. Yang kedua yang membuat beda itu kadang-kadang daripada medan. Contoh di daerah dataran rendah atau di daerah dataran tinggi seperti itu. Dan kalau untuk Bapak Eli ini saya cukup luar biasa support, meskipun beliau usianya saya bilang cukup sudah agak sedikit tua, tapi semangatnya masih oke, semangat juangnya masih luar biasa. Setidaknya kita bisa terinspirasi daripada Bapak Eli ini. Beliau pun yang sudah seharusnya nggak melakukan apa-apa, tapi beliau masih bekerja keras untuk membuktikan bahwa
apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Dan tentunya harus menghasilkan. Dan salah satunya seperti ini. Jadi kalau dikatakan capek, budidaya itu nggak capek sih. Apa sih susahnya kasih makan seperti itu? Hanya harus dengan perhitungan juga seperti itu. Oke, karena saya pikir videonya nanti terlalu panjang, saya pun belum mereview cacing, belum mereview lagi itu maggot. Ikuti terus videonya lanjutannya, karena setelah ini saya akan review hal-hal yang lain, apa yang menyebabkan beliau ini menggunakan alternatif meskipun nggak full. Sementara ini belum full, tapi kedepannya tidak tahu lagi. Dan kebetulan beliau juga budidaya cacing, jadi saya pun mau tahu seperti apa sih cacingnya, cacing apa sih sebenarnya. Karena terus terang kalau di cacing saya pun belum banyak paham lah, belum banyak paham. Jadi saya nggak banyak argumen kalau untuk cacing seperti itu. Justru kita bisa sama-sama belajar. Oke, lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.